menyampaikan berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita membicarakan berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara generatif. Berarti kalian sudah paham apa itu perbanyakan tanaman secara generatif. Tinggal kita lanjut kepada perbanyakan tanaman secara vegetatif. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita mendiskusikan, kita menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif, saya minta kalian untuk bisa mencermati isu global yang sekarang marak di dunia. Ini mungkin kalian bisa perhatikan video ini, nanti bisa kalian sampaikan isu yang muncul atau isu yang marak saat ini adalah berkaitan dengan isu ketahanan pangan. Silakan dicermati, nanti bisa disimpulkan. Saya mulai dulu ya. Suaranya, Pak? Mohon maaf. Sebentar. Suaranya belum terdengar ya? Iya, Pak. Astagfirullah. Sebentar, mohon maaf. Krisis pangan. Bagaimana? Sudah kedengaran. Sudah terdengar? Sudah, Pak. Sedangkan lahan-lahan existing kita dengan produktivitas yang ada sekarang, dengan berbagai koreksi, kemudian kita coba membangun strategi baru untuk menghadapi climate change yang ada dan memang krisis pangan yang pasti kita hadapi. Dan buatnya jangan kecil-kecil lah. Besok kan gandum bersoal, Kak. Kita buat yuk gantinya. Tapi mana nih uangnya? Nggak mungkin dari sini. Dibilang 92 triliun itu cuma 14 triliun, kurang. Gimana? Tidak sendirian. Untuk menjaga stabilitas pangan, Kementerian Keuangan pun menyiapkan anggaran untuk berbagai keperluan menunjang ketahanan pangan Indonesia. Lalu untuk subsidi 25,3 triliun, itu pupuk. Lalu ada juga cadangan beras pemerintah 3 triliun. Cadangan stabilitas harga pangan, CSHP, 2,6. Ini yang untuk beberapa komoditas yang tadi yang harus dijagain selama jangka pendek ini. Cadangan subsidi pupuk pun kita siapkan, karena kita tahu akan melonjak. Bahkan lebih dari yang kita antisipasi. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022 antara Kementan dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern dan gerakan 3 kali ekspor. Untuk peningkatan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Tahun 2022 ini, Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, di antaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum. Tim TV One mengabarkan. Oke, mungkin di benak kalian sekarang muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan isu ketahanan pangan. Nah, saya minta untuk bersabar lebih dahulu. Apa segala sesuatu pertanyaan yang muncul di benak kalian, saya akan menyampaikan kembali berkaitan dengan isu yang kedua. Berkaitan dengan pemilihan. Isu yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan
produksi benih. Nah, saya minta untuk bisa diperhatikan video ini, nanti akan memunculkan beberapa pertanyaan yang akan kita combine dengan isu yang pertama. Silakan dicermati lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Hikmah Farm Pangalengan. Kali ini rekan-rekan Ibu Tani di kelompok Tani Mitra Hikmah akan menunjukkan bagaimana Ujang mungkin tahu ini tanaman apa, bibit apa? Tanam dengan memanfaatkan Kentong, Pak. Kentong, oke. Dayano, ini bibit apa ini? Tapi tunas umbi yang diakarkan untuk bahan perbanyakan. Oh, ke belakang ya Cahyono ya, enggak. Duren. Nggak izin. Oh ya, ini apa? Ini apa? Oh iya. Duren, Pak. Kentang ya Pak? Bukan Pak? Oke, ya. Seperti dikatakan Kentang atau itu Pak apa yang viral sekarang buat kecantikan Pak apa Pak? Yakong. Bangkuang. Ya, bisa dilihat ini tanaman umbi kentang ya. Oh. Coba sekali lagi diperhatikan. Nanti akan kita sampaikan. Jadi tunas utamanya kita patahkan, kita pakai untuk bahan perbanyakan. Nanti ditanam sebagai tunas yang diakarkan. Bisa kita lihat di sini, ini bekas tolongnya di sini, dan mata tunasnya ada di sekitar mata umbi. Nah, ini sebelah sini, ini bekas tunas utama yang kita buang. Ini persiapan media untuk mengisi pot tray campuran kokopit dengan arang sekam. Ini diayak dulu. Jadi diambil yang kecil saja itunya Pak. Kokopit yang halus. Dihancurkan dulu sebelum diayak. Semuanya habis saja yang kita pakai untuk pengisian media di pot tray. Pot tray lubangnya kan kecil-kecil. Kalau yang besarnya terbawa nanti susah isinya dan susah nanamnya. Nanti buangan ayakannya yang kasarnya bisa dipakai untuk media bunga atau untuk pembumbunan tanaman di greenhouse yang sudah besar setelah pemupukan. Jadi kasarnya nggak kebuang. Ini tunas potesan yang sudah kita tanam usia mungkin antara 5 sampai 7 hari. Sudah mulai tumbuh, terlihat ada daun-daun baru di ujung-ujung tunas. Yang ini usia tunas sekitar 2 mingguan. Buah sudah lebih seragam. Daun di ujung tunas pun sudah lebih mekar. Setelah 3 mingguan ini terlihat perkembangan stek yang diakarkan sudah seperti tanaman mini. Sudah siap ke lapangan. Ini bukan stek planet tapi ini potesan tunas yang diakarkan di pot tray. Setelah 3 minggu pertumbuhannya seperti ini. Tentu dengan perawatannya disemprot, dikasih nutrisi. Ini kita simpan di bawah supaya dia pertumbuhannya lebih cepat dan tidak terlalu stres kena sinar matahari. Proses penanamannya sudah kami bahas di postingan sebelumnya. Jadi nanti mungkin di postingan berikutnya akan kita bahas mengenai bagaimana mengendalikan gulma pada penanaman stek langsung ke lapangan serta penanaman tunas yang diakarkan. Karena salah satu tantangan penanaman tunas langsung ke lapangan itu adalah dalam pengendalian gulma apabila kita menanamnya tanpa mulsa. Jadi nanti bisa ditunggu di video berikutnya. Silahkan di subscribe, di like, dan diklik tanda loncengnya. Atur nuhun. Oke, ini tadi 2 isu yang berkaitan dengan yang pertama adalah isu ketahanan pangan, sementara yang kedua adalah berkaitan dengan produksi benih di Indonesia. Nah, mungkin sekarang kalian bisa saya berikan tugas untuk berdiskusi sebentar dengan kelompok kalian yang tadi sudah kita bagi. Kalian pikirkan, kalian cermati kedua isu tersebut.
berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, mungkin Jalal bisa mendiskusikan dengan temannya berkaitan dengan kedua isu tersebut. Saya dengar-dengar Jalal pengen PKL di ini ya, produksi benih kentang ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, nanti saya rekomendasikan untuk bisa ke Balai Benih Tanaman Pangan dan Horti di Kledung, daerah Temanggung, untuk bisa mempelajari perbanyakan tanaman dengan menggunakan metode kultur jaringan tanaman kentang. Tapi Bapak pembimbingnya ya. Siap, nanti saya antar sampai di sana. Ya Pak, makasih Kalau memang Pak. perlu ditunggu, saya Biar bisa tunggu. ngelihat, Cahyono Pak. ikut enggak? Izin Pak. Oh, masih izin, belum balik lagi. Wah, lama banget itu kamar mandi. Oke, kembali lagi ke apa yang saya sampaikan berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Jadi bisa Bapak simpulkan berkaitan dengan kedua isu tersebut dengan kita kaitkan dari perbanyakan tanaman secara vegetatif. Dari kedua isu di atas dapat diketahui hubungan antara ketahanan pangan dengan produksi benih. Nah, produksi benih akan menghasilkan benih unggul yang hasil panennya berlimpah, berkualitas. Dengan produksi benih yang unggul, kita akan menjadi salah satu negara yang dapat bertahan atau dapat mengatasi berkaitan dengan isu ketahanan pangan. Walaupun mungkin masih ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan tersebut. Sangat ironi ya Pak ya. Sangat ironi ya. Dari satu sisi negara kita negara agraris, tapi kita menghadapi krisis pangan gitu ya Pak ya. Ya betul Ibnu, jelas itu. That's right. Nah, kita itu kalau Cost Plus itu tanah kita itu tanah surga, tongkat, kayu, menjadi apa lanjutnya, mungkin ada beberapa, wah mohon maaf ya kalian anak zaman now, jadi lagu-lagu zaman dulu, zamannya Bapak ini kalian belum. Rumput dan kayu Bapak, jadi saya tanaman. mau bertanya Bapak. Ya silakan. Yang tadi itu kira-kiranya budidaya kentangnya di Jawa Tengah atau di Jawa Barat ya Pak ya? Kalau tadi, bagus sekali Pak. Kalau tadi yang saya ambil di Sunda. Kalau tadi yang saya ambil sebagai slide video pembelajaran itu di Jawa Barat, tapi tepatnya mungkin si Ujang itu lebih tahu itu. Biasanya kan Ujang sering kalau orang Jawa Tengah bilang itu glitis sampai jalan-jalan kemana-mana lah. Itu biasanya si Ujang itu dapat. Pangalengan Pak. Ini daerah mana? Pangalengan. Ya, Pangalengan betul Pak. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, daerah Pangalengan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hubungannya seperti itu tadi. Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan lebih jauh berkaitan dengan kedua isu tersebut. Nah, masuk ke materi perbanyakan. Ini saya akan sampaikan 5 menit lagi. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan perbanyakan tanaman generatif. Kalian pasti tahu ya, generatif itu berarti bertemunya sel jantan dan sel betina. Kalau di tanaman berarti benang sari bertemu dengan apa, Cahyono? Bertemu dengan apa, Pak Ujang? Putik ya Pak? Putik. Ya betul. Benang sari dan kepala putik yang nantinya akan menghasilkan biji itu secara generatif. Sementara untuk yang vegetatif, ada yang bisa menyampaikan berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif, definisinya maksudnya? Eki nggak ada ini? Perkembangbiakan secara buatan Pak, dengan bantuan tangan manusia, bukan? Ya, betul. Yang lainnya? Seperti mencangkok Pak. Nah, betul. Betul, apa yang disampaikan Cahyono dan Pak Ibnu itu tadi salah satu ya. Jadi vegetatif itu perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian dari tanaman itu sendiri. Nah,
itu ada dua, secara alami maupun buatan. Seperti kita ketahui kalau buatan berarti ada campur tangan dari manusia. Sementara kalau alami itu campur tangan yang mencampur tangan yang mencampur adalah Allah. Jadi Tuhan yang menghendaki perbanyakan itu agar tanaman itu tetap lestari. Nah, jadi bisa kalian pahami ya untuk ya, Pak. Berarti campur tangan kita ya Pak ya, campur tangan Allah ya Pak ya. Ya. Ubi jalar itu campur tangan kita atau campur tangan Allah ya Pak ya? Kalau ubi jalar itu campur tangan Allah, apalagi dia mempunyai kromosom yang cukup banyak heksa kalau tidak salah ya kromosomnya itu. Jadi terjadi proses perubahan selama penanaman akan menghasilkan varietas baru, akan menghasilkan ciri khas atau spesifik tersendiri seperti yang disampaikan Ujang kemarin lembu itu ya. Nah, ya ini kembali ke yang saya sampaikan, ini ada perbanyakan vegetatif secara alami. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini cocor bebek. Nah, cocor bebek itu ini muncul apanya ini? Ada yang tahu? Ini daunnya Pak, daun Pak. Oh, di daunnya muncul tanaman yang baru Pak. Oke, betul. Jadi di daunnya muncul tunas. Jadi perbanyakannya dengan menggunakan tunas. Seperti juga tanaman pisang. Sementara ini bawang merah atau orang Jawa Tengah bilang berambang. Ini menggunakan umbi lapis. Nah, ini kentang tadi. Nah, ini umbi akar. Ini yang kemarin kelihatannya Ujang mau menjadi pengusaha pertanian di bidang stroberi. Nah, ini tanaman stroberi. Ini perbanyakannya juga menggunakan berage. Oh ya, seperti itu. Nah, ini semua perbanyakan ini berkaitan dengan perbanyakan vegetatif secara alami. Nah, tidak perlu ada campur tangan manusia. Ya, perbanyakan ini sudah akan atau bisa terjadi secara alami. Sementara ini ada beberapa contoh dari perbanyakan tanaman. Yang pertama ini apa? Ini perbanyakan tanaman dengan menggunakan metode cangkok. Sementara yang ini stek. Stek Pak, ya. Stek batang Pak, cangkok atau ya. Nyangkok Pak? Gimana? Ada cangkok atau mencangkok. Kalau mencangkok itu berarti melakukan nyangkok, mencangkok itu berarti melakukan. Cangkok itu berarti kan istilahnya metodenya atau caranya. Oke, lanjut ke perbanyakan yang lainnya. Ini ada perbanyakan vegetatif yang lainnya yaitu stek. Ini stek batang. Ini perbanyakan dengan menggunakan sambung. Grafting ya Pak ya. Menggunakan populasi ya, grafting betul. Grafting di sini. Nah, ini perundukan. Nah, itu beberapa berkaitan dengan perbanyakan vegetatif secara buatan. Nah, waktu habis. Oke. Baik, untuk tugas kalian untuk pertemuan berikutnya silakan kalian berkelompok, satu kelompok 3 sampai 4 anak untuk membahas atau mendiskusikan dan nantinya akan kalian presentasikan berkaitan dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif, baik yang alami maupun yang buatan. Catatan, kalian tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi misalnya grupnya, kelompoknya Cahyono menggunakan umbi lapis, berarti grupnya Ujang tidak boleh menggunakan umbi lapis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas dan melaksanakan kegiatan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, sehat selalu semuanya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, tetap semangat ya. Selamat siang ya Pak. Ya Pak. Oke, ini sudah 3 ya, seperti tadi kita sampai.
Baik Pak, terima kasih Pak Bas. Ini langsung saja ya Pak ya. Berdasarkan pengamatan saya dari penampilan dari Pak Jalaluddin, Pak Ibnu, dan Pak Heri ya. Nah ini memang luar biasa untuk kita peer teaching di dalam ruangan yang begini ya, secara virtual begitu loh. Jadi untuk mengkondisikannya ini luar biasa, Bapak-Ibu sudah Bapak-Bapak sudah luar biasa bagaimana menerapkan pembelajaran secara virtual ya. Nah, mungkin ini perlu keterampilan khusus ya, latihan. Kemudian juga sepertinya sudah diberitahu sebelumnya ya Pak Bas, berapa menit mereka tampil ya? Ya, sudah tahu Bu. Ya, nah sebaiknya itu nanti Bapak Ibu kalau ada teaching lagi sudah tahu nih hanya 20 menit. Jadi mempersiapkannya betul-betul 20 menit dengan aspek-aspek yang harus Bapak Ibu perhatikan mulai dari persepsi ya, adanya motivasi yang pertama kali ya. Ini Bapak bertiga ini sudah melakukannya dengan baik ya. Kemudian adanya pencapaian kompetensi dan rencana kegiatan nih yang mungkin lupa disampaikan. Memberitahu lebih awal kemampuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian menyampaikan rencana kegiatan Bapak Ibu loh. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tadi isu pangan ya Pak Heri ya. Nah, ini hari ini kalian akan Bapak kelompokkan atau belajar berkelompok atau berdiskusi, akan Bapak berikan satu permasalahan tentang isu atau kalian mengamati itu mesti disampaikan Pak. Apakah mereka akan belajar secara individual, kelompok atau melakukan observasi agar anak-anak itu betul-betul fullness gitu, betul-betul mereka itu sudah berada di pembelajaran Bapak. Nah itu dilakukan di persepsi ya Pak Jalaluddin dan Pak Ibu. Jadi selain kemudian berdoa, Bapak juga memastikan bahwa anak-anak ini sudah bersama Bapak, sudah belajar tentang agribisnis tanaman buah. Begitu. Nah, boleh menggunakan ice breaking ya, karena di pukul 1 ini mungkin ya, bahwa mereka betul-betul sekarang kita belajar tentang agribisnis tanaman buah, tentang BEP ya dan lain-lain tadi. Itu. Nah, kemudian yang menjadi catatan lagi adalah metode dan model pembelajarannya, Bapak-bapak itu juga harus jelas. Ya, saya perhatikan tadi metodenya ceramah ya. Kemudian diskusi. Nah, padahal banyak yang lain Bapak-bapak, ada mungkin mereka bisa seperti tadi ya, isu pangan ya. Itu bisa dengan metode yang lainnya atau dengan yang BEP juga bisa ya, Bapak lebih eksplor lagi metode-metode pembelajaran yang lainnya. Kemudian modelnya. Nah, modelnya tentang isu, kemudian tadi saya lihat tentang pencangkokan dan lain-lainnya itu bisa lebih menarik itu kalau anak-anak itu digunakan demonstrasi mungkin Pak ya, karena mereka kan ini bukan sesuatu ilmu yang baru ya, di SD pun mereka sudah dapatkan ini gitu. Nah tinggal mengingat kembali dan saya yakin mereka juga memiliki buku ya dan Google ya, bisa meng-Google. Nah ini lebih ke arah anak-anak itu lebih antusias mengikuti pembelajaran ini. Kemudian pengelolaan kelas juga sudah baik ya Bapak lakukan ya, walaupun ada beberapa yang masih close kamera yang nggak tahu nih kawan-kawan yang lain, ada 5 lainnya yang saya tidak tampak ini apakah mendengarkan, menyimak atau sedang sibuk menyiapkan yang lain. Nah itu juga harus kita sapa seperti Bapak tadi ya, Pak Ibnu ya, mencari ini mana nih gitu, Pak Jalaluddin juga ya dicari, memang seperti itu gitu. Kemudian disapa anak-anaknya yang ngantuk, tadi Pak Heri ngantuk, cuci muka dulu kata Pak Ibnu. Nah itu salah satu kita menanamkan budaya positif gitu di kelas. Nah silakan untuk cuci muka dulu gitu. Nah itu sudah baik. Kemudian untuk kegiatan inti, ini karena waktunya juga terbatas, makanya tadi Bapak-Bapak kan sudah tahu nih 20 menit ya, harusnya tinggal di skip aja tuh kalau misalnya hanya untuk menyampaikan materi. Yang penting adalah untuk kita peer teaching, bagaimana itu murid kita itu aktif.
begitu. Murid kita itu antusias ya dan mengikuti pembelajaran kita ya. Nah, untuk kegiatan inti ini sangat perlu sekali. Kemudian yang belum tampak adalah bagaimana Bapak Ibu, Bapak-bapak ini menimbulkan anak-anak itu bisa bertanya. Nah itu susah-susah mudah susah gitu. Bagaimana menimbulkan mereka ini memberikan pertanyaan, mampu bertanya begitu Bapak Ibu. Ya, kemudian catatan lagi adalah memfasilitasi peserta didik untuk bertanya, tadi sudah memfasilitasi peserta didik untuk mencoba karena ini virtual ya. Jadi bapak-bapak ini lebih kreatif lagi bagaimana dengan virtual ini bapak-bapak bisa menggunakan teknologi, anak-anak juga bisa aktif. Ya, kan bisa dengan quizzes ya. Ada quiz-quiz yang menarik yang kita pastikan bahwa yang tutup kamera juga mereka aktif begitu. Nah, ini kalau pembelajaran secara online. Nah, kalau di dalam kelas itu juga bisa begitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sajikan tadi ya melalui PowerPoint itu hanya beberapa saja yang mampu berkomunikasi begitu. Nah, yang terpenting adalah dari kegiatan inti ini jangan lupa Bapak-bapak ini memberikan penilaian, itu yang tidak saya tampak. Kan hanya memberikan begini saja, Egi ya bagus, Cahyono ya bagus, nah gitu. Nah, alangkah baiknya Bapak itu juga memiliki lembaran diskusi, kemudian misalnya Egi tadi bisa menjawab dengan benar, itu diberi penilaian Bapak-bapak. Itu sudah asesmen di situ, ya. Nah, oke, baik, Bapak kasih kamu 85 atau 100 untuk kamu hari ini. Nah, itu sangat penting sekali dalam memberikan asesmen formatif ya. Nah, kemudian untuk sikap juga harus dinilai Pak, karena kan di K13 ini penilaian ada 3 ya, penilaian sikap, kognitif dan psikomotor, ya kan? Nah, jadi dalam pembelajaran pun bapak-bapak harus menilai sikap mereka. Tadi Pak Ujang udah bagus, ini duduknya udah bagus, udah rapi, udah gini. Nah, jadi penilaian sikap jangan bapak lupakan untuk menilainya di dalam kelas itu, dalam proses pembelajaran juga, dan di akhir prosesnya. Tadi kan mungkin dari Pak Jalaluddin tadi yang saya lihat memberikan LKPD diskusi. Nah, mestinya ada pernyataan statement bahwa baik anak-anak hasil dari diskusinya tolong dikumpulkan ya. Nah, kemudian ada penilaian bahwa dari kelompok ini yang paling baik, yang sudah pas itu kelompok ini, dan Bapak memberikan penguatan gitu. Walaupun waktunya singkat tapi ada pernyataan seperti itu penguatannya. Lalu kesimpulan sebaiknya jangan Bapak yang memberikan kesimpulan tapi dilontarkan ke anak-anak gitu. Kita memastikan bahwa mereka itu mengikuti pembelajaran kita. Nah, yang belum berarti kita lemparkan lagi ke anak-anak yang bisa membantu. Jadi ada Bapak-bapak juga akan tahu di dalam kelas itu, dalam pembelajaran itu ada anak-anak yang level penguasaannya grade A, ada yang grade B dan ada yang grade C. Nah, yang grade A kan berarti mereka ini sudah sangat paham ya atau bisa mengikuti pembelajaran Bapak. Tapi yang setengah-setengah ini iya aja. Bisa tapi antara mengerti atau tidak. Kemudian yang grade C ini yang perlu kita rangkul ya, mungkin dari teman-teman yang close kamera itu tadi ya. Nah, ini paham atau enggak sih Bapak ini lagi mengajar atau bagaimana? Nah, itu harus kita sapa agar 10 orang atau 20 orang yang ada di virtual ini betul-betul kita yakin bahwa mereka mengikuti pembelajaran kita. Nah, kemudian refleksi juga sama. Refleksi itu adalah bagaimana kita mengetahui perasaan mereka itu dengan kita sebagai guru, apakah mereka menikmati pelayanan kita sudah mereka rasakan, sudah puas atau belum, itu harus kita ketahui Bapak, agar nanti di pertemuan berikutnya kita bisa merefleksi diri kita juga. Selain siswa, guru juga harus merefleksi dirinya, agar cara mengajar kita, kualitas mengajar kita akan semakin baik dari setiap pertemuannya. Nah, perasaannya bagaimana dari tadi Bapak mengajar, apakah membosankan,
atau ada sesuatu yang masukan dari kalian, kemudian cara pembelajaran seperti apa yang kalian nikmati dari Bapak, kemudian ada hal barukah yang anak-anak dapatkan hari ini. Nah, itu wajib Bapak Ibu tanyakan ke siswa kita setiap pertemuannya. Nah, kemudian rangkuman tadi ya, kemudian hasil portofolionya, dan adanya tindak lanjut setelah ini apa? Apakah tadi seperti Pak Heri, oh ternyata Pak Heri belum masih paparan materi ya, kalau saya pahami. Nah, nanti di pertemuan berikutnya barulah ada paparan diskusi. Tugasnya itu di rumah ya Pak, bentuk PR diskusi atau kelompok begitu. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian kalaupun sudah ada diskusi di dalam kelas, jangan kita dibiarkan begitu saja tanpa ada penguatan, penilaian, dan pengumpulan tugas. Nah, mungkin itu dari Bapak-Bapak semuanya, pengamatan dari saya ya. Semoga ini memberikan masukan yang baik untuk Bapak-Bapak agar dan Ibu-Ibu juga ya yang mendengarkan, agar pengajaran kita di kelas itu betul-betul mengena Bapak Ibu ya. Kurikulum ini betul-betul kita ajarkan di kelas ya, karena anak-anak itu perlu materi yang memang mereka dapatkan hari ini. Misalnya dia dapat agribis tanaman buah ini tentang pencangkokan, mereka wajib bisa dapat loh gitu Bapak Ibu. Kalau tidak dapat pun itu PR kita di pertemuan berikutnya. Nah, itulah fungsi kita sebagai guru untuk melakukan kurikulum ini dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu saja dari saya Pak Bas, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih sekali Bu Yuli Ariati. Tadi Bapak Ibu tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Yuli, mungkin menjadi catatan kita bersama ya. Dan nanti Bapak Ibu yang di gelombang kedua, catatan dari Bu Yuli tadi sangat bermanfaat ya. Tidak hanya untuk berteaching harusnya, yang lebih penting adalah untuk kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu nanti di kelas ya. Sekarang dari saya Bapak Ibu ya. Ini saya disclaimer dulu mungkin ya. Disclaimernya saran saya itu posisinya tanda petik itu untuk pembelajaran ideal ya. Kalau ini kan pembelajaran peer teaching ya. Peer teaching dengan keterbatasan sekian banyak tentu tidak bisa ideal. Nah, saran saya lebih banyak disclaimernya untuk kondisi ideal ya. Saya mulai dari Pak Jalaluddin ya. Ini sepertinya materinya tadi mengidentifikasi hama melon ya. Hama yang menyerang melon dan bagaimana pengendaliannya ya. Betul Pak Jalal ya? Halo Pak Jalal, betul ya? Terlempar kelihatannya ini Pak Jalal. Oh, kalau terlempar Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu ada? Ada Pak, baik. Ya, Pak Ibnu dulu ya, Pak Jalal kan terlempar ya. Iya Pak. Ya, Pak Ibnu bercerita tentang BIP Pak ya, menceritakan Betul, tentang Pak. BIP. Tadi saya kira persepsinya kaitannya dengan untung rugi, kemudian anak-anak muncul modal, jualan dan seterusnya. Saya kira itu bagus, itu bisa diangkat gitu ya. Hanya saja di konsep kaitannya dengan apa tadi biaya tetap, kemudian biaya variabel itu bagaimana kalau kemudian tadi Bu Yuli juga menyarankan yang lebih konstruktivis itu. Bagaimana kalau kita balik gitu? Kita balik. Jadi anak-anak kita bawa menemukan sendiri konsep tentang biaya tetap, kemudian biaya variabel, kemudian nanti bahwa biaya tetap, biaya variabel itu kemudian menjadi kata kunci kita bagaimana menghitung BIP. Kalau tadi pembelajaran Pak Jainal kan lebih banyak, Pak Jainal menjelaskan biaya tetap itu apa, contohnya apa, biaya variabel itu apa, contohnya apa, kemudian bagaimana menghitung BIP-nya dan seterusnya. Saya coba misalkan kalau dibalik bagaimana ya, dibalik itu misalkan begini Pak, aduh saya batuk berbulan-bulan tidak sembuh. Misalkan yang tadi itu boleh lah untung rugi, kemudian nyonya menir dan seterusnya sebagai apa namanya stimulasi pengetahuan lama itu. Kemudian kita misalkan bawa makanan tertentu, kue atau donat lah gitu. Kemudian kita bisa bercerita ke anak-anak bahwa kita hendak jadi pengusaha donat ini. Saya mau jadi pengusaha donat dan Bapak bawa donat ke dalam kelas itu misalkan. Kemudian
kita bisa bertanya pada mereka itu bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita ini tidak untung dan tidak rugi gitu. Kenapa kita perlu tidak untung dan tidak rugi itu kan seperti neraca ya. Karena pengetahuan kita untung tidak rugi itu kan strategis untuk mengetahui usaha kita ini sebenarnya rugi atau tidak, ya kan? Rugi atau tidak. Ketika kita tahu usaha kita rugi, kita bisa menyusun strategi supaya untung ya dan seterusnya ya. Nah, misalkan itu ya stimulasinya di situ. Nah, dari donat yang kita bawa tadi kan kita pertanyaannya kan tadi mengetahui untung atau tidak, bagaimana kita bisa mengetahui untung dan tidak ruginya ya. Nah, dari donat tadi kemudian kita bisa minta anak-anak dalam kelompok misalkan mengidentifikasi tentu untuk mengetahui rugi atau tidak rugi kan kita harus tahu dulu biaya produksinya ya. Iya kan? Biaya produksinya misalkan. Dari donat itu kemudian kita bisa meminta anak-anak mengidentifikasi biaya produksinya apa saja sih ini yang dibutuhkan gitu, yang dikeluarkan. Dari donat itu anak-anak kalau dia kesulitan melihat donat itu dibuat dari apa, kemudian Bapak bisa kasih resepnya kan. Bisa kasih resepnya atau mereka mencari resep. Dari situ mungkin anak-anak ketemu ada tepung, ya kan? Ada gula, ada minyak, ada apa lagi? Telur, pengembang dan seterusnya ya. Kemudian itu saja tidak cukup. Mungkin dia ketemu ada gas, ada beli minyak goreng, ya. Minyak goreng, kemudian ada beli penggorengan, beli itu, kemudian ada gaji pegawai, ya kan? Kan dari situ dia ketemu itu. Itu kan sebenarnya ragam biaya yang dikeluarkan ya. Dari ragam biaya itu kita bisa bantu dia pakai LKPD itu, misalkan donat yang diberikan kemudian dia diminta mengidentifikasi ragam biayanya misalkan ya, biaya produksinya. Itu kan ada tepung, ada gula, ada minyak, ada mungkin dia mikir gaji pegawai, mungkin dia pikir sewa tempat, mungkin dia pikir apa banyak kan. Nah, selain dia mengidentifikasi itu tadi, kemudian mengidentifikasi kapan itu dikeluarkan. Misalkan tepung itu kan dikeluarkannya harian. Gula itu kan dikeluarkannya harian. Minyak harian karena dia produksinya harus harian kan. Tapi ketika kita bicara gaji pegawai itu kan bulanan. Kalau kita bilang kompor itu mungkin tahunan dan seterusnya, ya kan? Nah, misalkan saya bisa bikin LKPD-nya begitu kan. Setelah saya kasih donat tadi, kemudian ini untung atau tidak rugi. Dari mana kita mengetahui untung tidak rugi? Tentu kita harus tahu dari biaya produksi. Nah, kemudian saya bagi kelompok, kemudian coba pikir biaya produksinya apa saja sih kalau saya mau bikin donat. Nah, dia akan ketemu tepung, gula dan seterusnya. Saya bisa kasih bantu LKPD di situ. Misalkan biaya yang dikeluarkan, misalkan di kolom yang pertama. Kemudian kolom kedua frekuensi dikeluarkan, misalkan ada tahunan, ada bulanan gitu kan, harian. Kita anak-anak tahu kan, gaji pegawai itu apa? Bulanan. Sewa tempat tahunan gitu kan. Kemudian di bawah kita bisa beri informasi itu. Biaya tetap itu pengeluaran yang tidak terjadi setiap harinya, bisa setiap bulan, setiap tahun atau beberapa tahun satu kali, ya kan? Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam rentang waktu lebih pendek, bisa setiap hari, seminggu kan gitu. Misalkan kita kasih informasi itu. Kemudian di LKPD itu dalam kelompok itu kemudian saya minta mereka identifikasi berdasarkan biaya yang kamu keluarkan tadi, kamu identifikasi biaya produksi dari donat tadi, coba sekarang klasifikasikan. Kalau kamu sudah tahu biaya tetap dan biaya variabel, sebagaimana saya tulis di informasi sain misalkan ya, coba klasifikasikan. Kalau saya bilang gaji pegawai itu biaya apa Pak? Gaji pegawai itu biaya tetap Pak? Iya, biaya tetap. Dari mana kita tahu biaya tetap? Biaya yang besarannya tetap dikeluarkan tetap terjadinya pengeluarannya kan tidak terjadi setiap hari, bisa tahunan, bisa dan seterusnya kan dia tahu kan. Kalau gula itu harian berarti. Iya, itu berarti biaya variabel. Kemudian kalau saya tanya, kalau ada karyawan lembur itu bisa variabel Pak. Kenapa kok dibiasa variabel? Nah, itu kan tidak tentu Pak ya. Iya, tidak tentu, harian kan. Iya kan? Iya, harian kan. Nah, dari situ kan
kemudian anak-anak jadi tahu ini biaya tetap, biaya variabel. Kita tanpa menjelaskan, lewat dia mengidentifikasi, mengelompokkan dan seterusnya, kemudian dia mengklasifikasikan sendiri kan Pak. Ini biaya tetap, biaya itu dan seterusnya misalkan gitu. Nanti di belakang Bapak setelah ini selesai, kemudian dia minta presentasi, ya kan? Kemudian kita bisa mengklasifikasi. Kemudian Bapak kasih soal yang lebih sulit itu, misalkan seperti tadi, dia bilangnya kan gaji pegawai itu biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena dikeluarkannya bulanan gitu. Kemudian saya bisa bilang begini, kalau uang lembur, itu kan mirip gaji, itu biaya tetap atau biaya variabel? Nah, anak-anak kan jadi mikir, ya kan? Oh itu pasti biaya tetap Pak. Loh, kenapa kamu berpikir biaya tetap? Karena itu gaji juga itu. Masalahnya adalah bukan soal gajinya, soal itu apa namanya yang tadi definisinya tadi kan. Oh iya harusnya itu biaya variabel, betul gitu. Nah dari situ dia ketemu itu. Sudah di presentasi, sudah ya presentasi. Kalau sudah, ini kan Bapak mau larinya dia menghitung biaya tetap sama biaya variabelnya kan? Nah setelah itu Bapak kasih angka itu dari yang diidentifikasi anak-anak itu. Tepung itu 1 kilogram harganya 12.000. Misalkan kita bikin satu resep ya. Gajinya 1 bulan 600.000 misalkan. Sewa tempatnya 1 tahun itu berapa? 1 juta misalkan dan seterusnya ya. Kemudian saya minta coba kamu dalam kelompokmu ini Bapak sudah kasih harga-harganya pada setiap biaya tadi. Kalau tadi kan dia hanya identifikasi biaya produksinya saja kan Pak. Kemudian dia klasifikasikan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Nah sekarang kemudian biaya tetap dan biaya variabel di LKPD yang kedua itu, sekarang saya kasih angka nih. Ini ada angka harga produksi dari donat tadi. Tepung 1 kilogram itu sekian, gula 1 kilogram sekian, minyak 1 kilogram sekian, gaji pegawai dan seterusnya. Kemudian saya minta dia menghitung biaya variabel dan biaya tetap dalam kelompoknya. Dia bisa mengelompokkan enggak? Ini biaya variabel, biaya tetap, saya kira bisa ya, karena yang depan bisa. Kemudian kalau sudah ada angkanya, dia bisa menghitung enggak? Berapa biaya tetapnya, biaya variabelnya? Bisa, Pak. Bisa harusnya, Pak ya? Iya. Ya. Setelah itu kan kita kemudian kalau mau BEP kan berarti kita harus tahu harga per unit ya. Iya. Kalau BEP-nya per unit ya. Iya. BEP itu kan bisa rupiah, bisa unit ya, betul ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ya, nah, misalkan kita pakai unit ya. Ya. Setelah itu setelah dia kumpul itu kemudian dia tetapkan harga per unitnya berapa misalkan dengan melihat pesaing-pesaingnya berapa gitu kan. Iya. Kemudian kita bisa kasih formulanya sekarang. Kalau Bapak mau mempermudah anak-anak, kalau mau dikonstruksi sendiri juga boleh, tapi menurut saya terlalu lama waktunya. Kemudian cara menghitung untung dan tidak rugi atau impas itu rumusnya begini. BEP biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel. Ya, biaya variabel. Ya kan? Ya. Biaya tetapnya kamu sudah punya enggak? Sudah, tadi kan tinggal masukkan. Biaya variabelnya kan sudah dihitung itu donat tadi. Biaya per unitnya dia sudah hitung. Nah, kira-kira titik impasmu kamu jual berapa unit itu? Iya. Nah, sudah ketemu BEP-nya kan? Nah, itu Bapak kemudian Bapak ganti usahanya apalagi gitu. Itu anak-anak pasti bisa itu. Termasuk dia ngitung sendiri usaha yang akan dia lakukan. Sekarang coba kita evaluasi Pak ya. Kita sama-sama mau mengajarkan konsep BEP ya. Bapak tadi kan jelaskan itu biaya tetap, biaya variabel dan seterusnya. Kemudian Bapak kasih contoh soal tanda petik tadi. Dengan anggap aja usulan saya untuk Pak Ibnu, bagaimana kalau kemudian kita konstruksi anak-anak yang membangun sendiri tadi. Saya bawa donat, saya bilang saya ingin jadi pengusaha donat, ya kan? Tadi kita sudah ngomong untung rugi, Nyonya Menir itu rugi, ya kan? Bagaimana cara kita mengetahui itu untung rugi? Tadi kan sudah ketemu. Kita harus tahu titik impasnya. Bagaimana kita tahu titik impasnya? Katanya tadi kita harus tahu biaya produksinya, ya kan? Nah sekarang coba dalam kelompok ini ada LK yang dipandu tadi, biaya produksinya apa saja kamu identifikasi. Kemudian dia bisa tepung dan seterusnya. Itu diperlukan harian, bulanan, tahunan, dan dia tinggal diskusikan sama teman-temannya. Kemudian di bawah itu kemudian info sain misalkan. Yang dikeluarkan seperti ini namanya biaya tetap, yang ini namanya biaya variabel. Kemudian ada tabel lagi di situ, klasifikasikan yang kamu identifikasi tadi mana yang masuk biaya tetap, mana yang masuk biaya
variabel. Misalkan kan begitu. Diskusikan tadi sampai ketemu itu tadi. Nah, ya mengajar itu seni. Saya selalu mengatakan mengajar itu seni ya. Ada banyak cara menuju ke sana. Tapi kita sepakat bahwa yang baik itu yang konstruktivis ya, membangun sendiri pengetahuan. Mungkin Pak Ibnu, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menilai ya, mana ya kira-kira yang lebih kuat kan gitu. Betul. Ya nanti coba Pak Ibnu renung-renungkan gitu. Bagaimana kalau saya buat begitu, kemudian susun skenario, kemudian cobakan ke siswa Pak Ibnu. Iya. Saya kok punya keyakinan bahwa kalau dilakukan seperti itu anak-anak pasti paham BEP itu. Yeah. Karena mereka membangun sendiri konsep BEP-nya. Itu Pak Ibnu ganti bisnis apa saja itu anak-anak sudah tahu itu, dia akan hitung biaya produksinya, kemudian dia akan klasifikasikan mana biaya variabel, biaya tetap. Yeah. Karena dia sudah tahu itu konsepnya biaya variabel, biaya tetap. Biaya variabel, biaya tetap itu bukan karena menghafal dari apa yang kita katakan, tapi dia tahu persis itu. Nah, itu seringkali yang jarang kita lakukan ke siswa-siswa kita. Kita gonta-ganti kurikulum gitu, sebenarnya kelas kita tidak pernah berubah, betul nggak ya? Iya. Iya kan? Kelas kita kan tidak pernah berubah, begitu saja. Itu. Karena menurut saya perubahan itu ada di skenario. Karena itu mengapa kemarin saya lebih banyak bicara dengan Bapak Ibu di skenario. Saya mungkin zaman Bu Yuli, saya lebih banyak bilang, oh KD indikator itu harus begini itu tidak banyak merubah. Itu penting untuk menetapkan tujuan, tapi kekuatannya ada di skenario. Gitu ya? Ya. Itu catatan saya. Kemudian yang kedua untuk Pak siapa tadi? Pak Jalal ya. Pak Jalal sudah gabung? Pak Jalal itu sudah ada Pak Jalal. Oke Pak Jalal ya. Ya. Maaf sekali Pak. Ya enggak apa-apa. Oke, ini Pak Jalal tadi mengidentifikasi hama melon dan pengendaliannya ya. Tadi persepsinya menurut saya bagus tuh, ya. Pak Jalal bahwa melon gitu yang sehat dan yang tidak sehat itu menurut saya bagus karena ketika bilang melon sehat dan tidak sehat itu pasti ada yang menyebabkan mengapa dia tidak sehat tanda petik dan sehat. Itu pasti dalam kepala anak-anak gitu. Nah, ketika ditanya mengapa kok bisa begitu, tadi variasinya itu sesuai dugaan saya tuh. Yang pertama adalah tidak sehat itu penyebabnya ada dua pasti itu. Kalau saya bukan orang pertanian tapi saya bisa melogika, ngikuti kira-kira anak-anak akan jawab apa ya. Jawabannya itu bayangan saya akan ketemu dua. Yang pertama karena kerusakan itu karena mekanik. Yang kedua kerusakan itu boleh disebabkan oleh hama penyakit ya. Mekanik itu misalkan apa, kejatuhan pohon misalkan, mungkin anak-anak akan jawab kejatuhan pohon Pak, itu rusak juga itu. Ya kan. Kemudian tadi Pak Egi atau Pak siapa tadi, oh dirusak temennya Pak, dirusak siapa tadi? Itu kan anggap aja itu mekanik ya, saya sebut mekanik tanda petik ya. Tapi kan tadi tidak ada tanda-tanda kerusakan mekanik ya. Saya tidak tahu konsepnya kalau di pertanian mekanik itu apa. Saya mendefinisikan mekanik itu misalkan ada orang lewat kemudian diputes atau dirobek, dibolong-bolongi, itu namanya mekanik. Tapi yang membuat mekanik itu sebenarnya serangga itu gigit itu juga mekanik juga ya. Dari definisinya agak susah sih. Anggap aja ada dua itu ya. Yang kedua boleh jadi karena hama, iya kan? Karena hama. Nah tadi saya kira ini dapat ya. Kemudian kalau sudah harusnya pertanyaannya kemudian dimunculkan ya, yang hama tadi. Kemungkinannya apa saja hama itu tadi, ya kan Pak? Apa saja tadi sudah ya. Yang belum itu sebenarnya adalah kemudian anak-anak ketika dia bilang kemungkinannya ada serangga mungkin, ada virus, kemudian ada jamur dan seterusnya, itu yang belum distimulasi ketika dalam masalah itu adalah apakah cara penanggulangannya sama gitu. Supaya tidak terserang itu kalau dia diserang virus misalkan, diserang bakteri misalkan, atau serangga yang lebih besar misalkan seperti kutu yang putih-putih itu, apakah cara penanggulangannya sama? Nah, pertanyaan itu belum dikejar ya, belum dikejar. Nah, kalau sudah itu kan kemudian muncul di pertanyaan anak ya, oh hama, kalau hal hama
hamanya apa saja ya, cara pengendaliannya bagaimana ya. Nah setelah itu Bapak menurut saya bisa bagi dalam kelompok-kelompok itu, kemudian dia studi literatur itu. Studi literatur hama tanaman melon. Tadi kan dikunci di melon ya. Hama tanaman melon itu apa saja sih, gejala-gejalanya seperti apa sih? Gejala-gejala itu disebabkan oleh apa sih? Bapak bisa bantu di LKPD-nya pakai tabel gitu ya. Ciri-ciri apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian termasuk di situ cara penanggulangannya. Cara penanggulangannya kalau itu pakai apa namanya? Insektisida misalkan, bagaimana pengaplikasiannya misalkan. Dia harus sampai situ ketika menelusuri. Kalau sudah, setelah itu kemudian dia presentasi misalkan. Presentasi kelas gitu. Untuk membahas tadi itu. Jadi hamanya apa saja, cirinya seperti apa sih tanaman yang kena itu, kemudian bagaimana aplikasi cara pencegahannya, kalau itu pencegahan, bagaimana cara apa tadi penyembuhan tadi ya. Jadi kuratif, ada apa satunya lagi itu. Preventif sama kuratifnya kayak apa itu. Ya. Kalau pertanian ada preventif kuratif juga kan? Ada. Ya, ada Pak tindakannya. Ya, preventifnya kayak apa, kuratifnya seperti apa gitu kan, anak-anak bisa diskusikan itu. Setelah itu presentasi. Setelah presentasi selesai, mungkin besoknya Bapak bawa ke lahan itu, ke lahan melon itu. Ini disclaimer-nya kan pembelajarannya ideal ya. Bapak bawa ke melon itu. Kemudian dari kebun melon mereka keliling gitu. Ya, keliling. Kan karena kebun melon itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat itu. Kalau dalam SMK itu harusnya ada tanaman yang dibuat tidak sehat juga itu. Bayangan saya, iya kan. Tanaman yang tidak sehat macam-macam itu pasti ada yang tidak sehat. Nah, pasti ada ya. Nah, kan dia sudah punya pengetahuan itu ya. Pengetahuan banyak tadi, hama, ciri, kemudian aplikasi dan seterusnya. Nah, kemudian dia keliling nyeken gitu. Kemudian ini tidak sehat. Dan tidak sehat itu kemudian dicek itu gejala-gejalanya. Dari gejala-gejala itu kemudian apa namanya? Ya bisa langsung dibahas di lahan di situ ya. Bahas lahan di situ. Menurutmu ini kenapa ini? Kemarin kan dia sudah presentasi itu. Oh, mungkin ini penyebabnya ini, Pak. Oke. Kemudian bagaimana ini cara mencegahnya supaya itu tidak terkena? Bagaimana menyembuhkannya yang sudah terkena ini? Kemudian harusnya pakai ini, Pak, itu. Pakai ini. Bagaimana cara mengaplikasikannya dan seterusnya misalkan. Kemudian keliling lagi, ketemu lagi seperti aplikasi dari teorinya gitu. Setelah itu mungkin kegiatan-kegiatan pencegahan yang sudah diidentifikasi tadi, kuratif dan seterusnya dilakukan. Kalau itu harus ada aplikasi insektisida, aplikasikan insektisida itu. Kemudian diamati apakah betul sembuh atau enggak gitu. Ya, diamati, didiskusikan dan seterusnya. Mungkin begitu menjadi lebih kuat ya. Karena anak-anak apa namanya? Betul-betul terlibat langsung ya, terlibat langsung itu Pak Jalal, kalau saya boleh kasih saran. Jadi tadi di awal tadi bolehlah ada kajian literatur, tapi jangan lupa pergi ke kebun untuk betul-betul mereka mengidentifikasi, kemudian mempraktekkan teori yang sudah dia cari, coba amati. Kalau tidak sembuh kemudian kan direfleksi bareng itu apa akar masalahnya, dosisnya atau salah diagnosanya gitu kan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Pak siapa namanya? Pak Heri ya. Heri Pak. Pak Heri ya. Pak Heri tadi perbanyakan tanaman Pak ya. Perbanyakan tanaman. Ini sebenarnya sama Pak. Komentar saya sama. Coba dipikirkan seperti tanda petik ya. Saya tidak mengatakan saran saya ideal gitu. Coba dipikirkan tadi seperti Pak Jainal tadi sudah bagus sih gitu. Coba dipikirkan lebih konstruktivis, dibalik gitu. Ini kan dibalik tadi apa namanya konsep variabel apa namanya biaya variabel, biaya tetap kita balik anak-anak yang menemukan. Sama seperti Pak Heri. Coba dibalik, bukan kita yang menyampaikan konsep tentang apa tadi? Perbanyakan tanaman ya, perbanyakan tanaman tadi ya. Ada vegetatif, ada apa namanya generatif dan seterusnya. Tapi anak-anak, mungkin Bapak bisa menunjukkan misalkan di awal bawa bibit mangga gitu. Bibit mangga, kemudian bertanya pada anak-anak itu, kalau saya ingin mendapatkan bibit mangga yang banyak itu, tidak hanya ini, kemudian bagaimana caranya? Mungkin anak-anak akan berpikirnya pakai biji itu, iya kan?
Ya pakai biji saja Pak. Mungkin anak-anak lain mungkin bisa ngomong cangkok ya. Tapi gue biji. Biji. Mungkin Bapak kemudian bawa tanaman lain yang enggak ada yang bijinya susah didapat, tidak seperti mangga atau malah enggak ada bijinya itu. Ada nggak ya tanaman enggak ada bijinya? Ada ya? Ada Pak, semangka ya, non biji ada. Nah, kemudian kalau seperti ini bagaimana kita bisa memperbanyak itu? Karena biji tidak bisa kita gunakan dan seterusnya misalkan. Nah, kalau tidak bisa bagaimana caranya itu? Seharusnya bagaimana gitu. Kemudian Bapak bisa kasih variasi macam-macam tanaman itu. Ya bagaimana perbanyakannya. Jadi dibalik itu. Jadi pembelajarannya dibalik. Dari kita sekedar transfer pengetahuan, kemudian kita bantu dia mengkonstruksi pengetahuan. Intinya begitulah. Tadi kan saya sarankan semua, misalkan Pak Ibnu, Pak Jalaluddin itu kan kita balik. Mereka mengkonstruksi sendiri. Jadi kita seperti fasilitator itu. Ya, mungkin itu tambahan saya, Bapak Ibu. Monggo kalau ada tambahan Bapak Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Pak Bas. Ya, cukup. Masukannya Bu Yuli juga. Ada tambahan Bu Yuli? Iya Pak, sudah cukup jelas. Oh, ya. Kayaknya ya Bapak-Bapak ya Pak Jalaluddin, Pak Heri dan Pak Ibnu. Apa yang Pak Bas itu sampaikan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Ya, nah, jadi di kurikulum Merdeka itu memang itulah yang ditekankan oleh pemerintah. Kurikulum apapun gitu, yang pasti adalah bagaimana siswa itu bisa mengikuti pembelajaran, kemudian alur yang bapak-bapak buat itu mereka itu mengikutinya. Jadi saya setuju kata Pak Bas itu dibalik itu ya bahasanya ya Pak ya. Jadi kita tidak menghidangkan, tetapi mereka yang mencari begitu. Nah itu anak-anak akan lebih antusias ya dan lebih tidak akan ngantuk mereka Pak, karena mereka akan bersemangat untuk mencari materi yang Bapak sajikan itu dan menggali, mengeksplor ilmu pengetahuan dasar mereka begitu. Seperti itu ya Pak Bas ya. Iya Bu.